Iya, oke. Nah, ya. Nah, jadi ya ketika misalnya teman-teman berada di dalam kondisi seperti ini, lihat reaksi kita. Ya, apa kata-kata yang keluar dari mulut kita? Apa nih yang input yang masuk di dalam pikiran kita dan apa yang kita keluarkan? Jadi hindari kata susah menjadi diganti nggak mudah. Aduh ini masih jauh nih, no, ganti tidak dekat atau ya masih cukup kurang dekat gitu ya. Atau misalnya sedikit tidak banyak. Jalanan macet ganti dengan jalanan penuh ya supaya apa ya? Jadi perkataan ini kan doa teman-teman. Ya, perkataan doa, ucapan adalah doa. Ya, apa doa kita itu yang akan Tuhan kabulkan. Ya, jadi ketika kita bilang nggak mudah, ya nggak mudah, maka seketika Tuhan mengirimkan sinyal lewat otak kita. Ketika kita ngomong nggak mudah, pasti ada caranya. Coba deh teman-teman, selalu gunakan kata-kata, aduh, coba diganti, susah nih. Kalau susah itu langsung mentok, langsung ketutup. Tapi kan bilang nggak mudah nih, oh langsung Tuhan langsung mengirimkan sinyal buat kita. Ya, nah, ketika kita bilang jauh, nggak deket itu jadi punya energi buat kita untuk segera mendekati gitu ya. Ingat ya, jadi kata-kata yang ingin kita dekat itu yang mana gitu ya. Nah, dan berbagai kata-kata lainnya yang memang dia punya makna sebaliknya dari kata-kata yang positif ya. Nah, karena ya ini disiplin dalam berkata-kata juga pastinya ini akan mengubahkan hasil, teman-teman. Ya, kata-kata yang punya negatif, yang bermakna negatif, dia punya energi negatif. Dan ini yang akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi energi kita. Ya, karena otak kita itu nggak ngerti kata jangan, nggak ngerti kata tidak, nggak ngerti kata kurang. Otak cuma akan mencerna kata yang memiliki arti. Ya, nah, coba misalnya, misal contoh ya, teman-teman ucapkan kata-kata saya sedih, saya sedih. Nah, kira-kira apa energi yang teman-teman rasakan ketika mengucapkan itu? Berasa nggak ada semangat yang turun? Ayo, terasa ada nggak semangat yang turun? Pasti ada. Tapi ya, ketika kita ngomong saya lagi kurang bahagia, kita ngomong kurang bahagia aja masih bisa senyum teman-teman. Saya lagi kurang bahagia. Karena apa? Karena otak kita menangkapnya nih. Otak kita tuh kan otomatis bisa nangkap energi dari kata-kata, teman-teman. Ya, ketika kata-katanya energinya negatif, maka yang tertangkap itu ya energi negatif. Gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham boleh mungkin ketik di kolom komentar paham. Paham Bu Guru? Dia paham Bu Guru ya. Nah, so salah satu cara untuk tetap berada dalam pikiran positif adalah salah satunya untuk terus bergabung bersama komunitas positif. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, jadi kemarin juga ada yang tanya gimana caranya untuk bisa tetap positif ya ini dengan melakukan yang namanya disiplin kata ya. Nah, dan juga bergabung dengan komunitas yang positif karena ya umumnya komunitas positif itu ya selalu memberikan energi yang positif setiap hari ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena kita sebagai manusia, kita nggak pernah tahu kapan kita berbuat salah. Entah itu pada diri kita, entah itu kepada orang lain, entah itu kepada Tuhan kita, teman-teman. Ya, karena ya, yang namanya istighfar atau memohon ampun, ya ini selalu juga menjadi salah satu amalan untuk menjemput rezeki, teman-teman. Ya, karena gini, ya, bisa jadi, ya, karena bisa jadi yang ketika kita misalnya udah kerja, jungkir balik mati-matian, kok rezeki nggak datang-datang ya? Kenapa ya? Oh ternyata teman-teman, ternyata ada perisai yang menutup rezeki kita. Apa itu? Ya, ada tameng yang menutup rezeki kita. Apa itu? Bisa jadi itu adalah dosa-dosa kita, teman-teman. Ya, jadi dosa-dosa yang kita lakukan entah itu kita sengaja atau itu yang tidak kita sengaja, itu yang akhirnya menutup pintu rezeki kita, teman-teman. Aduh, jangan sampai ya. Kita kan pastinya nggak kepengen. Ya udah kerja mati-matian tapi nggak ada hasil. Ya ternyata karena apa? Karena kesandung gitu ya. Karena kesandung. So, bisa jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa berdosa dengan orang tuanya, buru-buru minta maaf. Yang pernah berdosa kepada suaminya, buru-buru minta maaf.
pernah berdosa sama anaknya, buru-buru minta maaf, saya minta maaf, minta ridhonya teman-teman. Untuk apa? Untuk ngebuka pintunya. Ya, untuk buka pintunya. Sehingga kita misalnya ketika kita sudah memohon ampun, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia yang mungkin pernah kita kecewakan, nah insya Allah ini yang akan ya, yang insya Allah ini yang akan akhirnya membuka pintu rezeki kita. Ya, nah kemudian yang keenam, ya, yang keenam tadi yang kelima memohon ampun, ya, dan yang keenam memuliakan orang lain, ya, nah memuliakan orang lain. Dalam ilmu magnet rezeki ya teman-teman ya, salah satu hal yang dipelajari bahwa rezeki manusia itu ada pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Seringkalinya kita justru apa? Ketika kita dikecewakan oleh orang lain, kita akan balas mengecewakan dia. Lihat aja. Nah, kayak gitu kan? Nah, padahal ya, yang ini yang saya pelajari, padahal justru katanya kan rezeki kita tuh ada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Coba kita bahagiakan orang lain dengan, salah satunya dengan bersedekah itu kan membahagiakan orang lain, memuliakan orang lain. Dengan memberikan misalnya antrian kita kepada orang yang berhak, misalnya kepada nenek-nenek, atau kepada orang yang disabilitas gitu ya. Nah, itu kan salah satu cara membahagiakan orang lain. Ya, nah, coba ketika orang lain bahagia karena kita, maka Allah pastinya akan menambahkan pahala, teman-teman. Menambahkan pahala ya bisa jadi juga dalam bentuk rezeki untuk kita. Karena ya ini, ya ketika kita habis memuliakan orang lain, nggak nyangka nih. Nggak nyangka ya kok ternyata ya, ternyata nggak nyangka kok tiba-tiba mendadak ada rezeki yang datang. Saya pernah ngalamin waktu itu ada teman saya yang dia juga hampir divorce sama suaminya gitu ya, curhat sama saya panjang lebar. Saya coba ini begini-begini, saya ngobrol, terus saya bilang udah kalau misalnya memang kayak gitu, dia mau ikut training magnet rezeki tapi nggak ada dananya. Waktu saya bilang udah kalau memang kamu serius, ya kamu serius mau mempertahankan rumah tangga kamu dan kamu mau ikut camp ini, ya daftar aja, nanti biayanya biar saya yang iniin, saya yang saya bayarin, saya bilang gitu ya. Itu saya baru ngucap doang loh teman-teman, itu saya baru ngucap paginya, saya ngucap ngobrol sebelum zuhur ya, mendadak habis asar jam 3:30 sore saya diteleponin orang. Saya lagi nyetir kan. Saya lagi nyetir, akhirnya dia nge-WhatsApp saya bilang, "Mohon maaf saya lagi nyetir, boleh kirim pesan dulu?" Nah, tiba-tiba dia nge-WhatsApp saya, dia mau beli, waktu itu dia mau beli dua alat ke saya, ya alat setrika wajah sama alat pembersih wajah, yang keuntungannya sekali penjualan itu 1 juta, teman-teman. Saya kaget gitu ya, kok mendadak banget gitu, dan hanya ngobrol dalam 1 jam itu sambil saya jawabin pakai Google Voice, itu terjadi transaksi teman-teman. Dia langsung transfer padahal orangnya belum kenal sama saya, dia hanya lihat video saya di YouTube, dia hanya lihat Instagram saya, kemudian dia kepoin Facebook saya gitu ya, dia langsung telepon saya, hubungin saya dan ngejar-ngejar saya untuk beli hari itu juga. Saya nggak kenal orang ini, tapi Allah menitipkan, Allah mengirimkan ya, Allah mengirimkan orang ini ke saya, gitu. Padahal paginya saya baru ngomong ke teman saya, udah kamu ikut aja, nggak usah pikirin biayanya, nanti saya yang tanggung, ya. Baru ngomong begitu, ya saudarullahnya orangnya nggak bisa pergi, nggak jadi pergi. Yang nggak jadi aja Tuhan tetap ganti, teman-teman. Apalagi kalau jadi, coba, ya. So, ya apa ya? Jangan jadi ketika kita mau memuliakan orang lain, ya memuliakan orang lain, Tuhan tahu bahwa oh kita orangnya baik, gitu ya. Kan Tuhan bisa membaca, gitu ya. Nah sehingga apa ya? Sehingga ketika ketika ada orang yang akhirnya dimuliakan sama kita, ya semesta mendukung, ya semesta mendoakan buat kita, ya akhirnya rezeki itu datang ke kita. Nah, salah satu caranya juga memuliakan orang lain adalah dengan memuliakan customer Anda, teman-teman. Ya, walaupun dia cuma calon customer. Nah, yang sering kalinya saya dapetin ya para pebisnis online ya, ada namanya, "Oh, saya di PHP sama customer." Udah nanya banyak, ya dia cuma CLBK, chat lama beli kagak. Gitu, ya. Nah, ini yang sering banget ya jadi curhatan kan para pebisnis online. Oh kalau saya nggak apa-apa, lo mau CLBK, ayo gue paranin gitu ya.
Nggak ada yang namanya istilah buat saya tuh calon customer tuh mem-PHP, nggak ada. Ya, karena bisa jadi kita pun juga mungkin pernah melakukan yang sama, nanya-nanya, tapi belum tentu jadi beli. Gitu. Kenapa? Karena kita menyesuaikan keuangan. Namanya orang nanya kan dia pengen tahu, ngukur keuangannya dia, ngukur kebutuhannya dia. Layani aja teman-teman. Layani dengan senyum. Ya, itu salah satu cara kita memuliakan customer. Atau ada orang datang ke toko kita, senyum. Ya, jangan ada orang datang ke toko Anda gitu ya, ke toko teman-teman, kitanya boro-boro senyum, yang ada kita jutek. Ya, ngantuk misalnya. Ya, nah, ini ya. So, ada hadiah-hadiah kok yang diberikan kalau kita punya sikap yang baik, attitude yang baik kepada orang lain ya. Nah, jadi yang namanya rezeki teman-teman, yang namanya rezeki itu nggak melulu dalam bentuk uang. Ketika kita misalnya menjawab customer dengan baik, dengan sopan, bisa jadi customer itu mungkin nggak beli sama kita saat itu, tapi dia bisa jadi berteman atau bersahabat sama kita. Ya, saya ngerasain banyak banget ya orang-orang yang seperti itu ke saya. Ya, saya nggak pusingin deh dia mau jadi beli kek, enggak kek gitu ya. Ya udah, pokoknya yang penting saya sudah menjawab, dia belum punya kesempatan beli sama saya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi saya tetap menjalin hubungan yang baik buat dia. Nah, yang terakhir adalah berinvestasi pada diri sendiri berupa ilmu. Ya, nah banyak orang mengira bahwa yang namanya investasi itu selalu dalam bentuk tanah, rumah, saham, modal usaha. Teman-teman, ya, tanah, rumah, saham, modal usaha itu bisa habis. Saat apa? Saat Anda sakit parah. Tapi ilmu nggak akan pernah bisa habis. Ya. Nah, jadi investasi yang terbaik untuk bisnis kita, untuk diri kita itu adalah apa? Adalah ilmu yang ditanamkan pada diri sendiri. Ya, harta bisa habis gara-gara sengketa. Ya, harta bisa habis gara-gara penyakit. Ya, harta bisa habis kalau dibagi-bagi waktu misalnya rebutan ya. Nah, tapi yang namanya ilmu semakin dibagi malah semakin banyak, teman-teman. Saya ngerasain banget. Ya, saya udah ngerasain banget ketika saya sering berbagi ilmu buat orang lain ya. Saya belajar mahal ilmu yang saya bayar, tapi ketika saya berbagi, ilmu saya, rezeki saya malah nggak habis-habis, teman-teman. Bukan hanya ilmunya, tapi rezekinya juga nggak habis. Kenapa? Ilmunya nggak habis. Karena gini loh, ketika kita mengajarkan pada orang lain, kita kan belajar lagi. Ya, kita belajar lagi, mempelajari lagi, membaca lagi. Akhirnya apa? Tertanam lebih dalam lagi buat kita ilmunya. Yang mungkin tadinya kita sudah agak lupa, kita belajar lagi, kan nambah lagi. Bisa jadi kita dapat referensi baru. Gitu ya. Nah, jadi ini ilmu itu sama dengan seperti sedekah. Semakin dibagi ilmunya justru akan semakin banyak. Saya juga pernah waktu itu yang saya bilang dalam kondisi saya zero income ya, saya untungnya saya punya ilmu, teman-teman. Ya, maka itu teman-teman jangan pernah pelit untuk keluarin uang buat biaya buat investasi leher ke atas. Ya, buat investasi leher ke atas. Jangan pernah pelit. Ini buku-buku saya udah banyak banget ya. Ini satu rak udah nggak cukup ya. Karena apa? Karena saya memahami bahwa semakin banyak ilmu yang kita punya, maka semakin kaya sebenarnya kita. Itu nggak akan pernah habis. Ketika satu pintu ketutup ya, karena kita punya ilmunya, maka kita tahu cara-cara mendapatkan rezeki yang lain. Gitu. Ya. Karena jadi bukan dibilang karena emang kecerdasan, enggak ya, kecerdasan itu memang ada yang bakat, ada yang memang diasah gitu. Orang cerdas mau dia punya bakat tapi dia nggak senang baca buku, egonya tinggi, kecerdasannya nggak bisa jadi apa-apa, teman-teman. Tapi ketika dia mungkin belum tidak cerdas ya, jadi orang pintar bisa dikalahkan oleh orang yang tekun, orang yang mau belajar, orang yang menurunkan ego, yang merendahkan dirinya di hadapan orang lain, maksudnya bukan rendah diri ya, tapi ya ini menurunkan ego dan dan tidak pernah mau berhenti belajar. Orang kalau egonya tinggi, dia pasti merasa ilmunya udah cukup. Tapi kalau dia merendahkan egonya, dia akan selalu berusaha mau belajar. Mau itu dari yang tua kek, mau ya dari yang muda kek, mau dari itu orang sukses kek, atau mungkin dari tukang beca sekalipun, dia akan melihat pembelajaran apa sih yang bisa dia tangkap. Gitu. Ya. So,
kenapa sih saya berani teman-teman beli ilmu? Jadi pernah saya ikut training ya, yang harganya 3 juta rupiah, padahal waktu itu income saya tuh masih 3,5 juta, yang saya cuma jadi agen asuransi sehari-hari di atas motor, tapi saya berani menginvestasikan uang yang saya punya, teman-teman, 3 juta segitu-gitunya, untuk apa? Untuk mengikuti sebuah training, ya, ngikutin sebuah training yang 2 hari 1 malam, ya. Nah, kenapa? Karena saya percaya, ya, saya percaya investasi yang akan menghasilkan berlipat ganda adalah investasi ilmu. Ya, nah ya, terbukti kan, terbukti investasi ilmu yang saya lakukan gitu ya buat diri saya yang atau keluarga saya gitu ya. Itu membuat saya ya alhamdulillah ya mudah mendapatkan income dari mana aja. Ya kalau saya mau bisnis ini mungkin saya bisa, cuma fokus saya tidak mau terpecah belah gitu ya. Karena kemarin ya saya juga kan saya bilang saya punya bisnis Sabira Scarf ya, jilbab, itu banyak banget permintaan, tapi saya sampai sekarang saya masih belum produksi. Kenapa? Saya nggak mau pecah fokus sama bisnis saya gitu ya. Tapi intinya adalah selalulah mendekat kepada ilmu, teman-teman. Jangan selalu berharap ilmu yang gratisan ya. Kalau teman-teman cuma mengharap ilmu yang gratisan, apa ya, ini kuncinya adalah ada investasi pasti ada keuntungan. Kalau Anda investasinya gratisan, ya gimana mau dapat keuntungan? Orang gratis kok, investasinya 0, keuntungannya ya 0. 0 kali 1000 pun juga hasilnya 0. Tapi sedikitnya, walaupun misalnya investasi Anda sedikit yang Anda keluarkan, walaupun misalnya ini cuma 200.000 investasi Anda gitu ya, tapi Anda benar-benar memanfaatkan investasi ini dengan sebaik-baiknya, mempelajari ilmunya dengan sebaik-baiknya, menghargai walaupun itu ilmu cuma 200.000, pasti hasilnya berlipat ganda, teman-teman. Ya, nah, jadi jangan pernah meremehkan yang namanya ilmu, selalulah berusaha berinvestasi untuk leher ke atas, untuk apa? Untuk masa depan Anda, dan itu untuk menjadi contoh buat anak-anak Anda bahwa oh ayah saya aja, ibu saya aja udah berumur tapi mereka tetap mau belajar. Maka itu yang akhirnya akan dicontoh oleh anak-anak Anda. Nah itu tadi 7 amalan rezeki teman-teman ya. Gampang kan? Mudah dipahami kan? Coba diulang ya. Kita ulang. Yang pertama apa? Yang pertama percaya bahwa Tuhan Maha Kaya. Nah buat tadi yang mungkin terlambat masuk ya. Percaya bahwa Tuhan Maha Kaya. Kemudian yang kedua bersedekah. Yang ketiga memperbanyak syukur. Yang keempat istighfar, ya beristighfar setiap hari, memohon ampun. Kemudian yang kelima, yang keempat positive thinking. Yang kelima, nah muter-muter. Iya ya benar. Ya, yang keempat bersyukur, yang kelima beristighfar, ya, dan yang keenam memuliakan orang lain. Yang ketujuh berinvestasi pada ilmu. Gitu. Oke, itu yang saya sampaikan untuk materi pertama ini, Ciyuli. Silakan. Oke, ya ini buru-buru tadi ada yang ketinggalan catatan. Soalnya kenapa? Lagi di-sharing tentang ilmu menarik rezeki, dapat closingan. Ngurusin closingan dulu nih. Padahal baru belajar ternyata dapat omset masuk ya. Cuman dengar aja dapat energinya nih, luar biasa banget nih. Makanya diamalin deh ya, diamalin ini yang 7 ini. Insya Allah deh, ini insya Allah akan dapatkan rezeki yang bertubi-tubi Mbak Yuli.